Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan banyak kisah. Di antaranya adalah kisah-kisah para nabi, dan di antara kisah para nabi yang Allah abadikan di dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Allah Adam dan istrinya. Tentu di balik setiap kisah dari kisah-kisah Al-Quran banyak pelajaran yang Allah ingin agar kita para pembaca Al-Quran mengambilnya, kemudian mewarnai pikiran dan kehidupan kita dengan pelajaran-pelajaran berharga tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam beberapa surat Al-Quran telah mengabadikan kisah Adam dan istrinya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan Adam di sebuah tempat yang ia sebut dengan Jannah. Kemudian karena Adam melanggar apa yang Allah larang, ia diturunkan ke bumi. Adam alaihissalam menyadari bahwa apa yang ia lakukan adalah sebuah pelanggaran yang karenanya ia harus cepat-cepat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam menyadari bahwa apa yang ia lakukan adalah kezaliman terhadap dirinya. Karena itu ia bergegas memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan doa Nabi Allah Adam sebagaimana tertera dalam surat Al-A'raf ayat ke-23. Adam dan pasangannya Hawa berkata, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berdua berkata, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri-diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kita pasti tergolong orang-orang yang merugi. Doa yang dipanjatkan oleh Adam dan pasangannya menjadi sebuah pelajaran besar bagi kita, bagi orang-orang seperti kita yang setiap hari menzalimi diri kita, yang setiap hari mencelakakan diri kita dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang akan membawa kepada kerugian. Kerugian itu hanya bisa dihindarkan dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan liputan rahmatnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sebuah permohonan yang benar-benar muncul dari kesadaran, karena permohonan ampun harus diawali dengan pengakuan bahwa kita telah melakukan sesuatu yang tidak semestinya kita lakukan. Kita telah menerjang rambu-rambu larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengakuan akan dosa adalah sesuatu yang penting. Sebagai langkah awal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menutup mata dari perbuatan dosa, dari mengakui perbuatan dosa adalah awal kerugian.
Karena dengan tidak mau mengakui dosa, seorang tidak mungkin menganggap dirinya sedang terancam oleh sebuah kerugian besar. Tidak mungkin hamba akan kembali kepada Allah meminta ampunannya dan meminta agar Allah meliputinya dengan rahmat dan kasih sayangnya. Jadi pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari kisah Adam, dari doa yang dipanjatkan oleh Nabi Allah Adam adalah kita harus mengakui bahwa diri kita telah zalamna anfusana. Baru setelah itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan permohonan yang tulus, dengan kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tanpa ampunannya, tanpa rahmatnya, pasti kita akan hidup dalam kerugian, pasti kita akan hidup dalam kesengsaraan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada sebagian ulama menarik sebuah pelajaran besar, menyimpulkan dari kisah di atas bahwa Adam alaihi salam mendapatkan kebahagiaan dan terhindar dari kerugian dengan 5 perkara. Pertama, i'tarafa bidzanbi. Adam mengakui dosa, pelanggaran yang ia lakukan. Kedua, nadima alaihi. Ia menyesali apa yang ia telah berbuat. Ketiga, lama nafsahu. Dia mengecam dirinya. Itu yang disebut dengan an-nafsul lawwamah, jiwa yang selalu mengkritisi dirinya. Perasaan yang ingin menekan dirinya bahwa engkau telah berbuat sebuah kesalahan. Yang keempat, wasara'a ila taubati. Dia bergegas bertaubat dan tidak menunda-nunda kembali kepada Allah. Dan yang kelima, yang terakhir, bahwa ia tidak berputus asa dari rahmat Allah. Betapapun ia telah melakukan pelanggaran, namun dia yakin bahwa apabila ia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menyambutnya dengan liputan rahmat. Allah akan menyambutnya dengan kelemah lembutan. Inilah 5 perkara yang menjadikan Adam mendapatkan kebahagiaan dan terhindar dari kerugian. Sementara itu, iblis mengalami kesengsaraan juga dengan 5 perkara. Pertama, iblis tidak pernah mau mengakui dosanya, tidak pernah mengakui pelanggarannya. Kedua, lam yandam, secara otomatis ketika ia tidak mengakui dosanya, tidak mungkin dia akan menyesali. Ketika dia tidak mengakui dan tidak menyesali, tidak mungkin dia akan mengecam dirinya atas pelanggaran itu. Dan yang lebih parah dari itu, bahwa dia tidak mengakui, dia tidak menyesali, dan dia tidak mengecam dirinya, justru menimpakan apa yang ia lakukan dengan ikhtiar dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menyesatkan aku, seakan Allah tidak memberikan hak ikhtiar baginya, sehingga ia menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fabima aghwaitani, itu yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, bagaimana iblis dengan kecongkakannya justru menimpakan apa yang ia lakukan dengan ikhtiarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yang menjadikan iblis celaka dan hidup dalam kerugian dan kesengsaraan abadi, mendapatkan kutukan Allah, adalah ia berputus asa dari rahmat Allah. Setelah melakukan pelanggaran, mestinya dia harus menyadari dan cepat-cepat kembali agar rahmat Allah terbuka baginya, karena pintu taubat terbuka bagi siapapun yang ingin kembali kepada Allah. Namun iblis berputus asa
dan dia bukan saja tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat dan memohon ampun, dia malah menantang Allah dan berusaha mengajak manusia ke jalan kerugian dan kesengsaraan. Inilah kisah Adam alaihi salam, dan inilah doa yang diajarkan oleh Al-Quran melalui kisah Adam. Mengakui dosa, memohon ampunan kepada Allah, dan tidak berputus asa dari mendapatkan rahmat Allah. Itulah kunci kesuksesan, itulah kunci kebahagiaan, dan itulah kunci keberuntungan dunia hingga akhir. Wassallallahu ala khairi khalqihi ajma'in, Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.